Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat dan akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, di sini ingin menyampaikan tema al-khair khiyaratullah. Al-khair khiyaratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah Allah. Tentang apa yang terjadi ke depannya itu hanya Allah. Dialah yang telah menciptakan kita, yang mengetahui apa yang terbaik buat kita, yang mengetahui hal gaib tentang masa depan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada tahu ke depannya kita seperti apa. Bahkan banyak orang yang sok tahu, yang kemarin juga disebutkan oleh Habib Hendra Al-Atos, Mama Loren, yang dia bilang bahwasanya nanti 2012 meninggal. Nggak taunya nggak terjadi. Inilah yang sok tahu, akhirnya dia yang meninggal. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini, yang memprediksi bahwasanya nanti di depan ini ada kejadian ini, tahun ini tanggal segini ada kejadian ini. Bahkan yang orang Bahlul tuh, orang India, bilang nanti tanggal segini ada kiamat. Nah, itu Bahlul, nggak tahu ilmunya, tiba-tiba ngomong sok tahu. Nah, bahwasanya manusia nggak ada yang tahu kedepannya kita akan menjadi apa, seperti apa, nggak ada yang tahu. Ada sebuah cerita nih, orang sombong banget di negeri ini, di kota Ninja Hattori ya, yang lagi musim Ninja Hattori sekarang. Nah, dia sombong banget bahwasanya wah, ini harta gua gak bakal habis-habis nih, harta gua orang kaya gak bakal habis-habis. Nauzubillah, ketika suatu malam itu rumah tiba-tiba kebakaran, bahkan tetangganya nggak tahu kalau misalnya malam itu ada kebakaran. Kita nggak tahu kedepannya ada apa. Makanya ini orang udah sombong, malam-malam rumahnya kebakaran, tetangganya nggak ada yang tahu. Yang kebakar cuma rumah itu doang. Ini karena pertama sombong. Dan kita jangan terlalu meremehkan orang. Ada juga sama di tempat yang sama, dia juga meremehkan orang nih, orang miskin. Wah, lu orang miskin gak punya apa-apa, nih harta gue nih banyak nih, sampai 7 turunan gak bakal habis, sampai 7 turunan gak bakal sengsara nih anak-anak keturunan gua. Nah, itu rumahnya di paling puncak, kalau mau ke rumahnya itu tanjakannya luar biasa. Tiba-tiba malam rumahnya juga kebakaran. Akhirnya dari bawah warga ngeliat nih rumah gua, ini rumah orang sombong, kebakaran bahwa sampai nggak ada yang tersisa sedikit pun. Akhirnya apa? Orang ini yang sombong ini karena udah menghina tetangganya yang dihina meninggal.
tinggal anaknya. Akhirnya yang sombong ini dia minta maaf ke anaknya, minta dianterin ke kuburan ayahnya. Nah, itulah kita nggak akan tahu apa yang ke depan bakal terjadi. Seperti surat Al-Muluk, ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir. Tidaklah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Terkadang kita berencana menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk menggapainya. Kita ingin sesuatu, wah ini menurut kita baik nih, tapi ternyata gagal. Setelah berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi, gagal lagi. Ternyata itu tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Mungkin kita semua sudah mengalami, kita pengen ini, tapi kok nggak dapat ya. Entah ada bencana yang mana sehingga kita jadi males untuk melakukan pencapaian kita tersebut. Nah, mungkin, namun ingatlah, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan kasih yang terbaik untuk kita. Kita ketahui yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Begitu juga yang menurut kita buruk belum tentu buruk di mata Allah. Terus ada sebuah surat, fa inna karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, akan tetapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Kayak contohnya ada seorang salaf, ada seorang ulama salaf yang orangnya ini sabar banget nih orang. Kemudian dapat istri orangnya cerewet, dapat istri orangnya mungkin bukan orang baik. Nah, suatu saat dia punya anaknya sangat berbakti sama orang tuanya. Anaknya berbakti sampai-sampai orang tetangganya nanya, ini kenapa anak sangat berbakti sama orang tua? Iya, karena kesabaran saya menghadapi istri saya menjadikan anak saya sabar. Anak saya berbakti. Coba kalau misalnya saya nggak sabar, saya ceraikan istri saya, maka saya nggak akan mendapatkan anak berbakti ini. Nah, makanya terkadang apa yang menurut kita tidak baik belum tentu itu buruk di mata Allah. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Sama seperti judul khairul khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Ada juga cerita di dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf, yang mana beliau dipisahkan oleh ayahnya Nabi Yakub pada saat beliau lahir, mempunyai 10 saudara. Nah, dari beda ibu, 10 saudara dari beda ibu. Lalu udah gede, sang saudara ini iri, kok hanya Nabi Yusuf yang disayang, Nabi Yusuf yang diberi ini disayang oleh Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub tahu bahwasanya ini Nabi Yusuf akan menjadi nabi nanti ke depannya. Akhirnya setelah iri, saudara-saudaranya minta izin ke Nabi Yakub untuk membawanya mengembala kambing. Setelah mengembala kambing, ini saudara-saudaranya punya niat buruk untuk mengusir Nabi Yusuf. Akhirnya dibawa, dipukul sama saudara-saudaranya hingga berdarah-darah, bajunya dirobekin, lalu ditaruh di sebuah sumur. Nah, ketika itu lalu pulang saudaranya, ditanya oleh Nabi Yakub, kemana Yusuf? Pada diam. Wahai ayah, sesungguhnya Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala. Wah, sedih. Nabi Yakub sedih sampai kecewa oleh anak-anaknya. Dia bawa bajunya ini sudah robek-robek, berdarah-darah, padahal nggak dimakan serigala, ditaruh di sumur. Nah, ketika di sumur ada sebuah khilafah datang mau ke Mesir. Nah, lihat sumur, lalu dia datang ke sebuah sumur.
datang ke sebuah sumur, bertemulah Nabi Yusuf. Ketika ketemu Nabi Yusuf, lalu dijual nih oleh khilafahnya, dijadiin budak nih Nabi Yusuf. Dibawalah ke Mesir, dibeli oleh seorang bawahannya raja, panglima, kalau kata kita panglima di Mesir. Diurus sampai besar, terus sempat difitnah oleh permaisurinya, mungkin kita tahu namanya. Nah, difitnah, akhirnya di penjara. Sudah di penjara, lalu ada sebuah kejadian yang mana Nabi Yusuf bisa menakwilkan mimpi. Datang dua orang nih dari kerajaan, masuk penjara juga, ditakwilkan mimpi bahwasanya nanti yang pertama akan menjadi pelayan, yang pertama akan mati, dibunuh, digantung, lalu dimakan burung. Betul kejadian. Terus mimpi ada sebuah sapi segar terus dimakan oleh sapi yang kering, yang tua. Terus ada sebuah daun, ada juga daun yang kering. Nah, ini bingung nih, takwil mimpi ini apa nih? Raja nggak tahu apa yang terjadi ke depannya di Mesir. Dipanggillah semua penakwil mimpi, nggak ada yang bisa. Nah, pelayan ingat, wah ini ada Nabi Yusuf nih yang dulu menakwilkan mimpi saya. Dipanggillah, kata Nabi Yusuf, wahai raja, sesungguhnya nanti ke depan akan ada paceklik, 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kering. Nah, lalu ketika benar terjadi, diangkatlah Nabi Yusuf. Nah, ketika diangkat Nabi Yusuf, lalu bertemu dengan ayahnya. Nah, inilah kisah singkat Nabi Yusuf, yang mana mungkin menurutnya buruk, tapi ini adalah kebaikan. Dia ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf. Nah, mungkin hadam ini fi soal. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya izin tutup. Nggak ada ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.